Assalamualaikum sahabat-sahabat yang dirahmati Allah. Hari ini saya akan menceritakan si cantik jembatan Suramadu. Namun sebelumnya saya sarankan untuk menuliskan sholawat Nabi Muhammad agar kelak sholawat ini menjadi saksi untuk mendapat syafaat di akhirat. Like dan subscribe ke channel ini sangat membantu menyebarkan dakwah Islam dan menjadi amal jariah. Malam itu, angin laut berembus dingin di atas jembatan Suramadu. Lampu-lampu jalanan menerangi aspal yang sepi. Hanya sesekali dilewati kendaraan yang melintas dengan cepat. Langit gelap tanpa bintang, seolah menambah kesan misterius di sepanjang jembatan yang menghubungkan Surabaya dan Madura itu. Arman mengendarai motornya dengan kecepatan sedang. Matanya lelah setelah seharian bekerja, tapi pikirannya terasa lebih lelah. Ia menghela napas panjang, mencoba mengusir beban yang menyesakkan dada. Namun, saat ia hampir mencapai bagian tengah jembatan, sesuatu membuatnya spontan menarik tuas rem. Seorang gadis berdiri di tepi pembatas jembatan. Arman mengerutkan kening. Dari kejauhan, gadis itu tampak mengenakan gaun putih panjang. Rambutnya tergerai tertiup angin. Wajahnya tertunduk, seolah sedang menatap laut yang gelap di bawahnya. Jantung Arman berdegup lebih cepat. Ada sesuatu yang terasa tidak biasa. Ia menoleh ke belakang, memastikan tidak ada kendaraan lain sebelum menepikan motornya. Suara mesin motor yang dimatikan meninggalkan kesunyian yang lebih pekat. Perlahan, Arman melangkah mendekat. "Permisi, Mbak, kamu baik-baik saja?" Suaranya terdengar ragu. Gadis itu tidak langsung menjawab. Ia tetap diam, masih menatap ke bawah, seolah mempertimbangkan sesuatu. Arman melangkah lebih dekat. Kini hanya berjarak beberapa meter darinya. Jantungnya semakin tak karuan. Ada perasaan aneh yang merayapi tubuhnya, campuran antara takut dan penasaran. Sudah malam, bahaya kalau berdiri di sini sendirian, lanjut Arman, mencoba terdengar lebih tenang. Perlahan, gadis itu menoleh. Arman menahan napas. Wajahnya begitu cantik, tapi pucat. Mata hitamnya terlihat kosong. Bibirnya sedikit bergetar seakan ingin mengatakan sesuatu. Namun, sebelum suara itu keluar, angin tiba-tiba bertiup lebih kencang, membuat rambut gadis itu berkibar liar. Arman merasakan udara di sekitarnya berubah. Dingin, sangat dingin. Arman berdiri mematung, terpaku pada tatapan gadis di hadapannya. Mata hitamnya dalam, seolah menyimpan kesedihan yang tak terucapkan. Bibir gadis itu sedikit terbuka, tapi tak ada suara yang keluar. Angin malam bertiup lebih kencang, membawa aroma asin dari laut di bawah jembatan. "Siapa namamu?" tanya Arman. Suaranya bergetar tanpa ia sadari. Gadis itu masih diam. Ia hanya menatapnya tanpa ekspresi, sebelum akhirnya bibirnya bergerak perlahan. "Laras," suaranya lirih, nyaris tak terdengar di tengah deru angin. Arman menelan ludah. Ada sesuatu dalam suara itu yang membuat bulu kuduknya berdiri. Dingin, sendu, tapi juga begitu jauh, seperti berasal dari tempat yang seharusnya tidak ada di sini. "Laras, kamu kenapa berdiri di sini sendirian?" tanyanya lagi, mencoba mencari alasan untuk tetap tenang. Gadis itu menunduk. Tangannya yang pucat menggenggam ujung gaunnya, seakan sedang menahan sesuatu yang begitu berat. Arman bisa melihat bahunya bergetar halus. "Aku menunggu," jawabnya, lebih pelan dari sebelumnya. Jantung Arman berdetak lebih cepat. "Menunggu siapa?" tanyanya hampir berbisik. Laras kembali menoleh padanya. Tatapannya kini lebih tajam. Bibirnya bergetar, seolah enggan mengucapkan jawaban yang sesungguhnya. Tapi sebelum kata itu keluar, suara klakson keras dari sebuah truk yang melintas membuyarkan semuanya. Arman tersentak mundur. Dalam sepersekian detik, Laras menghilang. Matanya membelalak. Ia menoleh ke segala arah, mencari sosok gadis itu, tapi yang ada hanya jalanan sepi dan suara ombak menghantam tiang jembatan di bawahnya. Napasnya memburu. "Apa-apaan ini?" gumamnya dengan suara hampir tak terdengar. Ia melangkah mundur, lalu berlari kecil menuju motornya. Tangannya gemetar saat mencoba menyalakan mesin. Ia tahu apa yang baru saja ia alami bukanlah hal biasa. Namun,
Di kaca spion, ia melihat sesuatu yang membuat tubuhnya membeku. Di belakangnya, tepat di tepi jembatan, Laras masih berdiri. Tatapannya kini mengarah lurus padanya. Arman tak bisa bergerak. Jantungnya berdegup begitu keras, hampir menyesakkan dadanya. Di kaca spion, Laras masih berdiri di tempat yang sama, tapi kini wajahnya lebih jelas. Dingin. Matanya yang tadi kosong kini memancarkan sesuatu yang aneh, seolah menembus langsung ke dalam jiwanya. Tangannya bergetar saat meraih gas motor, tapi sebelum sempat menariknya, suara lirih menggema di telinganya. "Jangan pergi." Suara itu tidak berasal dari kaca spion. Suara itu terdengar tepat di belakangnya. Arman membeku. Lehernya terasa berat untuk menoleh, seakan sesuatu menahannya. Tapi entah mengapa, rasa penasaran lebih kuat dari rasa takutnya. Perlahan, dengan tubuh gemetar, ia menoleh ke belakang. Kosong. Tidak ada siapapun di sana. Hanya lampu jalanan yang berpendar redup dan angin yang berembus dingin. Jembatan Suramadu yang tadi terasa begitu nyata, kini seperti berada di dunia yang berbeda. Tapi Arman tahu, ia tidak sedang sendirian. Pelan-pelan, ia kembali menoleh ke kaca spion. Dadanya serasa berhenti berdetak. Laras masih di sana, tapi kali ini, ia tersenyum. Bibirnya bergerak tanpa suara. Tapi Arman bisa membaca kata-kata yang ia ucapkan. "Tolong aku." Tanpa pikir panjang, Arman memutar gas sekencang-kencangnya. Motor melaju dengan kecepatan penuh, meninggalkan jembatan yang kini terasa lebih sunyi dari sebelumnya. Angin malam menampar wajahnya, tapi keringat dingin mengalir di pelipisnya. Namun, saat ia mengira semuanya telah berakhir, sebuah suara terdengar di telinganya. Pelan, lirih, "Tidak ada yang bisa lari dariku." Suara itu datang dari belakangnya. Arman merasakan napasnya tersengal. Tangannya mencengkeram setang motor erat-erat, mencoba tetap fokus di jalanan depan. Suara itu, suara yang berbisik di telinganya, masih bergema di kepalanya. Angin malam semakin dingin, menusuk hingga ke tulang. Kabut tipis tiba-tiba muncul di sepanjang jalan, sesuatu yang tidak biasa terjadi di jembatan Suramadu. Arman menoleh sekilas ke kaca spion. Ia berharap hanya melihat pendar lampu jalanan yang suram, tapi yang ia lihat membuat tubuhnya membeku. Di belakangnya, ada bayangan hitam yang melayang di udara, mengikuti motornya dengan kecepatan yang sama. Bentuknya samar, seperti kabut pekat yang berdenyut, dan di dalam kabut itu, sepasang mata mengintainya. Arman langsung membuang muka, menatap lurus ke depan. Ia menarik gas lebih dalam, berharap bisa segera mencapai ujung jembatan. Namun, semakin ia melaju, semakin terasa bahwa ia tidak bergerak kemana-mana. Seolah-olah jembatan ini tak berujung. Tidak mungkin. Arman tahu jembatan Suramadu tidak sepanjang ini. Ia harusnya sudah hampir sampai di ujung, tapi lampu-lampu jalanan di sekelilingnya tetap sama, berulang-ulang seperti lingkaran tanpa akhir. Astagfirullah. Arman berbisik panik. Keringat dingin membanjiri tubuhnya. Dadanya naik turun, mencoba bernapas di tengah ketakutan yang mencekam. Lalu, suara itu kembali terdengar. "Lihat aku." Laras. Arman mengatupkan giginya rapat-rapat. Ia tidak boleh melihat. Ia tahu, sesuatu yang lebih buruk akan terjadi jika ia menoleh. "Lihat aku, Arman." Jantungnya hampir melompat keluar dari dada. Gadis itu menyebut namanya. Padahal, ia tidak pernah memberitahukan siapa dirinya. Motor Arman mulai kehilangan keseimbangan. Seluruh tubuhnya bergetar, antara ketakutan dan hawa dingin yang semakin menusuk. Suara Laras kini terdengar di mana-mana, berbisik-bisik di telinganya. "Lihat aku, tolong aku." Sebuah dorongan tak terlihat menekan bahunya, memaksanya menoleh. Arman menggertakkan giginya. "Tidak, pergi, tinggalkan aku," teriaknya. Dan saat itu juga, segalanya menjadi gelap. Keheningan. Arman membuka matanya perlahan. Tubuhnya terasa ringan, seolah-olah melayang di udara. Ia tidak lagi berada di atas motornya.
Tidak ada suara mesin, tidak ada hembusan angin malam, tidak ada deru kendaraan yang melintas. Ia berdiri di tengah jembatan Suramadu. Tapi ada yang aneh. Semuanya diam. Cahaya lampu jalanan membeku di udara, seolah waktu terhenti. Ombak yang biasa menghantam tiang jembatan kini tak bergerak. Kendaraan yang tadi melintas di kejauhan kini seakan menjadi patung. Arman menelan ludah. Di sekelilingnya hanya ada kabut tipis yang menggantung di udara, membungkus tempat itu dengan suasana yang tak nyata. Dan di tengah kabut itu, seseorang berdiri. Laras. Ia masih mengenakan gaun putih yang berkibar pelan, meskipun tidak ada angin. Wajahnya tetap pucat, tatapannya kosong. Tapi kali ini, ada air mata yang mengalir dari sudut matanya. Arman mencoba bergerak, tapi kakinya seperti terikat ke tanah. Hanya bibirnya yang mampu bergetar, mencoba mengeluarkan suara. Apa yang terjadi? Suaranya terdengar serak. Laras tidak langsung menjawab. Ia hanya menatapnya dengan kesedihan yang begitu dalam. Kemudian, ia membuka bibirnya perlahan. Aku tidak bisa pergi. Arman mengerutkan kening. Pergi kemana? Gadis itu menunduk. Tangannya yang pucat mulai gemetar. Aku seharusnya sudah pergi sejak lama. Tapi aku masih di sini. Suasana semakin sunyi. Arman bisa mendengar napasnya sendiri yang berat. Kenapa? Tanyanya lirih. Laras menatapnya. Kali ini dengan sorot mata yang berbeda. Ada keputusasaan di sana. Seperti seseorang yang telah lama terjebak dalam kegelapan tanpa harapan. Aku menunggu seseorang. Suaranya bergetar. Arman merasakan hawa dingin merambat di tengkuknya. Seseorang, ulangnya pelan. Laras mengangguk, lalu menoleh ke arah laut yang terbentang luas di bawah jembatan. Aku menunggu orang yang seharusnya menepati janjinya. Suaranya semakin lirih, tapi dia tidak pernah datang. Mata Arman membesar. Jantungnya berdetak lebih cepat. Perasaan tidak enak mulai menyelimuti dirinya. Laras, apa maksudmu? Gadis itu perlahan menatapnya kembali. Aku tidak bisa pergi, karena aku mati dengan janji yang belum terpenuhi. Angin dingin berhembus tiba-tiba. Kabut di sekeliling mereka semakin tebal. Dan dalam kabut itu, bayangan-bayangan mulai bermunculan. Bayangan-bayangan itu bergerak perlahan, muncul dari balik kabut yang semakin pekat. Arman menatap mereka dengan tubuh gemetar. Sosok-sosok itu samar, seakan hanya ilusi, tapi tatapan mereka terasa nyata. Mereka berdiri di sepanjang jembatan, diam, hanya mengawasi. Laras, siapa mereka? Suara Arman hampir berbisik. Laras tidak langsung menjawab. Ia hanya menundukkan kepala. Jemarinya menggenggam gaunnya erat. Mereka sama sepertiku, katanya pelan. Arman menelan ludah. Sama sepertimu. Laras mengangguk. Orang-orang yang pergi tanpa sempat menyelesaikan sesuatu di dunia ini. Mereka yang mati dengan janji yang belum ditepati. Arman merasa dadanya sesak. Tatapan kosong bayangan-bayangan itu kini terasa lebih berat. Mereka bukan hanya sekadar sosok tanpa wajah. Mereka adalah jiwa-jiwa yang tersesat. Aku tidak mengerti. Suara Arman bergetar. Janji apa yang belum kau tepati, Laras? Laras perlahan menatapnya. Matanya kini dipenuhi kesedihan yang begitu dalam. Aku pernah berjanji untuk bertemu seseorang di sini, katanya dengan suara nyaris tak terdengar. Arman menahan napas. Tapi aku tidak pernah sampai. Lanjutnya, air matanya jatuh membasahi pipinya yang pucat. Jembatan terasa semakin sunyi. Arman bisa mendengar detak jantungnya sendiri yang berdegup keras. Sebuah gambaran samar muncul dalam benaknya. Seorang gadis menunggu di tepi jembatan. Hujan turun deras. Ponselnya berkedip-kedip dengan pesan yang tak sempat terbaca. Lalu, suara rem mendadak, benturan keras, dan keheningan panjang. Arman merasakan bulu kuduknya berdiri. Kau! Suaranya hampir tercekat. Kau meninggal dalam perjalanan ke sini. Laras menunduk. Aku ingin menepati janji, tapi takdir berkata lain. Arman tiba-tiba merasa sesak.
Ada perasaan asing yang mengalir dalam dirinya. Perasaan yang sulit ia jelaskan. Laras perlahan mendekat. Wajahnya kini semakin jelas di bawah cahaya redup lampu jalanan yang membeku. "Arman," bisiknya. Arman tidak bisa mengalihkan pandangannya. "Tolong aku." Saat itu juga, kabut di sekitar mereka berputar semakin cepat. Bayangan-bayangan di jembatan mulai bergerak, mendekat. Dan sebelum Arman sempat bereaksi, dunia di sekelilingnya runtuh. Angin berputar kencang. Kabut yang menyelimuti jembatan berubah menjadi pusaran gelap yang seakan menelan segalanya. Arman jatuh berlutut. Kepalanya terasa pusing. Suara-suara aneh berbisik di telinganya. Seolah-olah ribuan orang berbicara sekaligus. Bayangan-bayangan yang tadi diam kini semakin dekat. Tatapan kosong mereka menembus jiwanya. Laras berdiri di tengah pusaran itu. Gaun putihnya berkibar liar. Wajahnya basah oleh air mata. Tapi ia tidak lagi terlihat takut. "Aku ingin pergi." Suaranya nyaris tertelan oleh angin. Arman menggigit bibir. "Bagaimana caranya? Apa yang bisa aku lakukan?" Laras menatapnya dengan mata penuh harap. "Tepatilah janjiku." Arman mengerutkan kening. "Janji?" Laras mengangguk. "Orang yang kutunggu tidak pernah datang. Aku ingin pergi. Tapi aku harus menyelesaikan janji itu lebih dulu." Arman mencoba memahami. Ia tidak tahu siapa orang yang seharusnya menemui Laras malam itu. Tapi jika hanya itu yang diperlukan agar Laras bisa pergi dengan tenang. Ia menarik napas dalam. "Baik," katanya mantap. "Aku akan menjadi orang yang kau tunggu." Saat itu juga, angin berhenti. Kabut yang berputar perlahan mereda. Bayangan-bayangan di sekeliling mereka berhenti bergerak. Mata Laras membesar. "Kau bersedia?" Arman mengangguk. "Aku di sini, Laras. Aku datang untuk menemui." Sebelum ia menyelesaikan kalimatnya, sesuatu terjadi. Laras tersenyum. Senyum yang tulus, lembut, penuh kelegaan. Dan kemudian, tubuhnya mulai memudar. Cahaya lembut menyelimuti dirinya. Kabut di sekitar mereka menghilang perlahan, berubah menjadi sinar keemasan yang menyebar ke seluruh jembatan. Bayangan-bayangan yang tadinya mengelilingi mereka pun satu persatu lenyap. Seakan akhirnya menemukan jalan keluar dari keterperangkapannya. Laras menatap Arman untuk terakhir kalinya. "Terima kasih," bisiknya. Sebelum tubuhnya lenyap sepenuhnya, Arman merasakan sesuatu mengalir dalam dirinya. Sebuah perasaan damai, seolah beban berat yang menekan dadanya selama ini akhirnya terangkat. Jembatan Suramadu kembali seperti sedia kala. Angin berhembus lembut. Lampu-lampu kembali bersinar. Suara kendaraan kembali terdengar. Arman berdiri sendirian di sana. Ia menoleh ke langit. Dan untuk pertama kalinya, ia merasa bahwa Laras akhirnya telah pergi ke tempat yang seharusnya. Meninggalkan jembatan ini. Meninggalkan dunia ini. Untuk selamanya. Kisah ini mengajarkan kita tentang pentingnya menepati janji dan menyelesaikan urusan sebelum ajal menjemput. Hidup ini penuh dengan misteri. Dan terkadang ada hal-hal yang belum terselesaikan yang bisa membebani jiwa. Oleh karena itu, selagi masih diberi kesempatan, hendaklah kita menjalani hidup dengan penuh tanggung jawab dan tidak menunda-nunda kebaikan. Sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran, "Tiap-tiap yang berjiwa akan merasakan mati. Kemudian hanyalah kepada kami kamu dikembalikan." Quran Surat Al-Ankabut 57. Cerita ini adalah fiktif yang dibuat seperti nyata agar bisa diambil hikmahnya. Semoga bisa menjadi pengingat bagi kita semua. Terima kasih telah mendengarkan cerita ini. Jika kalian menyukai kisah ini, jangan lupa untuk like, komentar, dan subscribe agar tidak ketinggalan cerita menarik lainnya. Sampai jumpa di kisah berikutnya. Kisah Laras mengingatkan kita bahwa kehidupan di dunia ini hanyalah sementara. Tidak ada yang abadi di dunia ini, dan pada akhirnya, setiap manusia akan menghadapi kematian. Banyak orang yang berpikir bahwa mereka masih memiliki banyak waktu, padahal ajal bisa datang kapan saja tanpa diduga. Oleh karena itu,
Kita harus selalu mempersiapkan diri dengan memperbanyak amal dan tidak menunda kebaikan. Allah berfirman dalam Al-Quran, "Di mana saja kamu berada, kematian akan mendapatkan kamu, sekalipun kamu di dalam benteng yang tinggi lagi kokoh." Quran Surat An-Nisa 78. Tidak ada tempat untuk bersembunyi dari kematian. Oleh sebab itu, kita harus menggunakan setiap kesempatan untuk berbuat baik dan tidak menyia-nyiakan waktu yang kita miliki. Laras terikat oleh janji yang belum ia selesaikan, dan hal itu membuat jiwanya tidak tenang. Hal ini menjadi pengingat bagi kita semua tentang pentingnya menepati janji dan memenuhi amanah yang telah dipercayakan kepada kita. Dalam kehidupan sehari-hari, seringkali kita menganggap remeh janji yang kita buat. Namun, Allah memerintahkan kita untuk selalu menjaga janji dan amanah, sebagaimana firman-Nya. Dan tepatilah janji, sesungguhnya janji itu pasti dimintai pertanggungjawaban. Quran Surat Al-Isra 34. Jika kita berjanji, hendaklah kita menepatinya, karena janji adalah tanggung jawab yang akan dipertanyakan di akhirat kelak. Banyak hal di dunia ini yang tidak bisa dijelaskan oleh akal manusia. Kisah Laras yang terperangkap di jembatan adalah salah satu contoh bagaimana ada hal-hal yang tidak selalu bisa kita lihat atau pahami secara langsung. Namun, sebagai seorang Muslim, kita percaya bahwa kehidupan ini tidak hanya sebatas apa yang terlihat oleh mata. Ada kehidupan setelah mati, ada alam barzah, dan ada hisab di akhirat kelak. Allah berfirman, "Dan mereka bertanya kepadamu tentang roh. Katakanlah, roh itu termasuk urusan Tuhanku, dan tidaklah kamu diberi pengetahuan melainkan sedikit." Quran Surat Al-Isra 85. Kita tidak perlu mengetahui segala sesuatu secara mendetail, tetapi kita harus percaya bahwa ada kehidupan setelah kematian dan setiap amal perbuatan akan mendapatkan balasannya. Laras terjebak di dunia karena sesuatu yang belum terselesaikan. Ini mengingatkan kita bahwa jika kita terlalu mencintai dunia dan menggantungkan hati padanya, kita akan sulit melepaskan diri. Padahal, dunia ini hanyalah persinggahan sementara. Allah mengingatkan kita dalam firman-Nya, dan kehidupan dunia ini tidak lain hanyalah kesenangan yang menipu. Quran Surat Al-Hadid 20. Harta, jabatan, cinta dunia, semuanya bersifat sementara. Yang akan menemani kita setelah mati bukanlah kekayaan atau jabatan, melainkan amal perbuatan kita. Arman adalah orang yang akhirnya membantu Laras terbebas dari keterikatannya di jembatan. Ini menjadi pengingat bahwa membantu orang lain, baik yang masih hidup maupun yang sudah meninggal, adalah perbuatan mulia. Dalam kehidupan sehari-hari, kita harus selalu berusaha menjadi orang yang memberi manfaat kepada orang lain. Rasulullah bersabda, "Sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat bagi manusia lain." Amak, kita tidak tahu bagaimana bantuan kecil kita bisa berdampak besar bagi orang lain. Maka, jangan ragu untuk selalu menolong sesama, karena bisa jadi itu adalah jalan keselamatan bagi kita sendiri. Kisah ini mengandung banyak pelajaran tentang kehidupan, kematian, dan tanggung jawab. Kita harus selalu mengingat bahwa hidup di dunia hanyalah sementara, dan kita harus memanfaatkannya sebaik mungkin dengan berbuat baik, menepati janji, dan tidak terlalu mencintai dunia. Sebagaimana firman Allah, "Barang siapa mengerjakan kebaikan seberat zarah, niscaya dia akan melihat balasannya. Dan barang siapa mengerjakan kejahatan seberat zarah, niscaya dia akan melihat balasannya pula." Quran Surat Az-Zalzalah 78. Cerita ini hanyalah fiktif yang dibuat seperti nyata agar bisa diambil hikmahnya. Semoga bisa menjadi pengingat bagi kita semua untuk lebih mendekatkan diri kepada Allah dan menjalani hidup dengan penuh kesadaran. Terima kasih telah mendengarkan cerita ini. Jika kalian menyukai kisah ini, jangan lupa untuk like, komentar, dan subscribe agar tidak ketinggalan cerita menarik lainnya. Sampai jumpa di kisah berikutnya.